Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alfi Saputra. Dan saya Aisyah. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat materi protection atau perlindungan dalam sistem operasi. Apa sih protection itu? Proteksi adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk mengendalikan akses ke sumber daya seperti memori, CPU, file, perangkat I/O, atau objek perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap proses, program, atau pengguna hanya dapat melakukan operasi yang memang diizinkan. Perlu kita ketahui bahwa proteksi berbeda dengan keamanan atau security. Proteksi mengatur hak akses, kalau keamanan menjaga data tetap aman dari ancaman. Sistem komputer memiliki banyak objek yang perlu dilindungi. Setiap objek memiliki serangkaian hak akses seperti read, write, dan execute. Hak akses ini dikelompokkan menjadi domain. Proses berjalan di dalam domain dan proses hanya dapat menggunakan hak yang ada di domain tersebut. Domain bisa bersifat statis atau dinamis. Artinya, proses bisa berpindah domain selama eksekusi. Selanjutnya, akses matrix. Aturan proteksi dimodelkan dengan akses matrix, di mana baris sebagai domain, kolom sebagai objek, isi sel sebagai hak yang dimiliki. Namun matriks ini besar dan jarang terisi penuh, sehingga implementasi realistis menggunakan Access Control List atau ACL, yaitu daftar hak per objek, dan Capability List atau C-List, yaitu daftar hak per domain. ACL cocok untuk memeriksa siapa yang boleh mengakses objek, sedangkan Capability cocok untuk melihat objek apa saja yang boleh diakses sebuah proses. Dalam kenyataannya, hak akses dapat berubah saat sistem berjalan. Misalnya, hak akses bisa dicabut atau ditambahkan ketika pengguna berubah peran atau tugas. Pada proteksi dinamis, hak akses, domain, bahkan matriks itu sendiri dapat dianggap sebagai objek. Pada umumnya, pencabutan hak akses lebih mudah dilakukan jika sistem menggunakan ACL dibanding sistem berbasis capability. Karena capability tersebar di sistem, sehingga diperlukan teknik seperti reacquisition, backpointer, indirection, dan key-based revocation. Sistem berbasis kapabilitas Hydra. Hydra adalah contoh sistem proteksi berbasis capability yang sangat fleksibel. Hydra mendukung hak akses dasar atau read, write, execute. Hak tambahan yang ditentukan pengguna memanggil operasi pada suatu objek melalui prosedur. Fitur terpenting Hydra adalah aplikasi hak, yaitu ketika sebuah prosedur dapat diberi hak lebih tinggi dari proses yang memanggilnya, tapi hanya sementara. Sistem berbasis kapabilitas CAP-CAM-free. Sistem ini memiliki dua jenis capability, data capability, software capability. Software capability diinterpretasikan oleh prosedur terproteksi. CAP menggunakan mekanisme seal dan unseal untuk memastikan keamanan dan mencegah prosedur yang tidak aman merusak sistem. Selanjutnya, proteksi di sistem nyata. Dalam sistem modern, implementasi berbeda-beda. Unix menjadi proteksi file berdasarkan pemilik, grup, dan publik. Multics menjadi proteksi berbasis ring. Solaris 10 RBAC atau bisa disebut Role Based Access Control dengan prinsip least privilege. Hydra Cape March menjadi proteksi berbasis capability. Proteksi berbasis bahasa. Selain OS, proteksi juga dapat diterapkan pada level bahasa pemrograman. Contohnya, Java Virtual Machine atau bisa disingkat JVM. JVM dapat menjalankan beberapa thread dengan hak berbeda, sehingga dapat memberikan proteksi yang lebih halus. Jadi kesimpulannya, proteksi sangat penting untuk memastikan pengguna sumber daya yang aman dan benar.
kita telah membahas konsep hak akses domain, akses matrix, kapabilitas sistem, hingga contoh implementasi seperti Hydra, CAP, Unix, dan Solaris. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.